Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wanshur lana rahmatak wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Baik, saudaraku semuanya, saya akan melanjutkan membaca kitab Taisirul Khalaq yang mana hanca kita sekarang telah sampai pada pembahasan al-ikha. Mari langsung kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikha'u. Apa itu al-ikha'u? Al-ikha'u itu artinya persaudaraan. Al-ikha adalah artinya persaudaraan. Jadi bab ini menjelaskan tentang persaudaraan. Apa itu al-ikha? Apa itu persaudaraan? Huwa ialah rabitatun baina syakhsaini tahaqqaqu bainahumal mawaddah. Persaudaraan adalah ikatan antara dua orang atau lebih yang mana dengan ikatan tersebut bisa mewujudkan kasih sayang antara keduanya. Jadi ikatan antara kedua orang atau lebih yang mana dengan ikatan tersebut itu antara kita itu mewujudkan kasih sayang gitu. Nah, oleh karenanya fayutlabu min kulli minhuma, dituntut dari masing-masing lil akhari kepada yang lainnya al-muwasatu bil mali, yaitu menolongi dengan harta. Jadi kita itu dituntut menolong orang lain dengan harta. Kita itu dituntut kepada yang lain. Kita itu dituntut untuk orang lain. Untuk apa? Untuk menolongi mereka dengan apa? Bil mali, dengan harta. Jika tidak bisa, kita tidak mampu menolongi dengan harta, maka wal i'anatu bin nafsi. Jika kita tidak mampu, tidak punya harta, tidak mampu untuk menolongi dengan harta, maka kita harus apa? Harus al-i'anatu bin nafsi. Tolongi dengan tenaga kita, dengan kemampuan kita. Nah, wal i'anatu bin nafsi, dan menolong dengan tenaga kita, dengan diri kita gitu. Jika kita tidak mampu dengan harta. Dan kita itu yang harus kita lakukan kepada yang lain itu, kepada orang lain itu apa? Wal afu anil zallati, yaitu memaafkan kesalahan-kesalahannya. Apabila orang lain itu melakukan kesalahan kepada kita, maka hendaknya kita itu memaafkan apa yang mereka telah lakukan kepada kita, baik itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Pokoknya apapun itu kesalahan mereka, kita itu harus apa? Harus memaafkannya. Nah, terus jadi apa saja yang harus kita lakukan kepada orang lain itu? Yang pertama tadi, menolongi dengan harta. Jika tidak mampu dengan harta, ya tolongi dengan tenaga atau sebisa kita. Dan yang ketiga, memaafkan kesalahan-kesalahannya. Sekarang keempat, apa keempat? Al-ikhlas. Ikhlas ketika kita memberi sedekah kepada orang lain. Kita itu harus ikhlas gitu. Wal wafa'u dan penetapan janji. Jadi ketika kita berjanji kepada teman, kepada saudara kita, maka hendaknya kita itu menepati janji tersebut. Jangan al-mukhalafah, jangan menyelisihi janji tersebut. Ya. Jadi kita itu harus menepati janji. Wa takhfifu alaih. Malah kemarin pernah, jika kita tidak menjaga 3 hal, apa saja yang kemarin? Nah, di sini ada dijelaskan.
mana kemarin tuh ada, nah, idzal mar'u lam yahfad salasan fabi'hu walau bikapin min romad. Jika seseorang tidak mampu menjaga 3 hal, maka jualah ia meskipun dengan segempal tanah gitu. Apa yang pertama? Wafa'an lisiddiq, yaitu menepati janji terhadap temannya. Jadi kita itu, kalau kita tidak menepati janji kepada orang lain, maka harga diri kita itu akan rendah. Fabi'hu walau bikafin minar romad. Jualah diri kita yang tidak menepati janji meskipun dengan segempal tanah. Itu bakat tidak ada harga dirinya kita itu jika kita tidak menepati janji. Terus wa takhfifu alaih, dan mengentengkan kepadanya, kepada orang lain. Jadi kita itu ketika menuntut orang lain, maka hendaklah kita itu mengentengkan apapun yang mereka alami. Jika mereka mengalami kesulitan, maka cobalah dengan kita mengurangi bebannya. Jika mereka mempunyai utang, jika kita mampu membayar utang mereka, ya coba bayar saja dengan harta kita. Kalau tidak, ya al-i'anatu bin nafsi, yaitu menolong dengan tenaga. Jadi bagaimanapun itu kita harus mencoba meringankan bebannya gitu, jika mampu kita. Wa tarku takallufi lahu, dan meninggalkan memaksa orang lain dan tidak memaksa orang lain. Jika kita misalkan ada saudara kita atau kita itu mempunyai pembantu. Nah, pembantu itu sama kita itu harus dipaksa kepada, itu tidak boleh. Dipaksa harus beresin ini, dipaksa harus itu, jangan. Itu tidak baik, karena hal tersebut tidak mencerminkan persaudaraan, al-ikha, sifat persaudaraan. Jadi jika kita mempunyai pembantu, maka gaulilah dengan hal-hal yang baik, ya berikanlah pelajaran yang baik bagi mereka gitu. Dan yang selanjutnya wasukutu amma yu'dhi, diam dari apa yang membuat mensakiti orang lain. Jadi ketika mending kita diam daripada kita menyakiti orang lain. Mending diam gitu, diam dengan sesuatu yang membuatnya menyakitkan gitu. Jadi ketika kita berbicara dengan teman kita, baik itu yang di bawah kita umurnya atau yang lebih tua dari kita, maka kita itu harus baik-baik dalam berkata atau apapun itu. Jadi bahkan ada sebuah keterangan, tafakkar qabla an tatakallam. Jadi berpikirlah dulu sebelum engkau berbicara. Apakah ucapan atau pembicaraan kita itu akan menyakiti dia atau tidak? Pikirkan dulu. Tafakkar qabla an tatakallam. Pikirkan sebelum Anda berbicara gitu. Jadi kita itu harus sering-sering merasa gitu. Sering-sering merasa apakah ucapan kita itu, apakah yang akan kita ucapkan kepada orang lain itu bakalan timbul menyakiti dia atau tidak. Nah, itu kita harus berpikir terlebih dahulu, merenungi terlebih dahulu. Nah, wa takallumu bima yardahu syar'u wa yaqbaluhu ad-dinu, dan berbicaralah dengan apa yang disukai oleh syariat yang tidak berlawanan. Jadi kita itu harus berbicara dengan apa yang tidak bertentangan dengan syariat.
alias yang diridhoi oleh syariat. Berbicaralah dengan sesuatu yang diridhoi oleh syariat agama. Jika keluar dari syariat agama maka tidak boleh. Karena apa? Kita ibadah itu bukan hanya kita pergi ke perusahaan, kita kerja keluar. Bukan hanya itu, tapi perkataan, perbuatan, i'tikad kita itu bisa menjadi ibadah. Bisa menjadi ibadah. Apabila ungkapan itu bermanfaat, ungkapan itu baik, itu bisa jadi ibadah. Jadi jangan menyangka bahwa ibadah itu hanya sholat, hanya puasa. Jangan menyangka bahwa itu ibadah, satu-satunya ibadah. Tidak. Termasuk ibadah itu kita berbicara dengan baik, interaksi dengan orang lain dengan baik. Ya, beriktikad baik dan berperilaku baik. Itu termasuk ibadah, karena yang disebut ibadah adalah aqwalun wa af'alun, yang diridhoi oleh ungkapan atau perbuatan atau i'tikad kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah disebutnya gitu. Wa yaqbaluhuddin, dan yang diterima oleh agama. Jadi ungkapan itu harus sesuai dengan, intinya gini, pembicaraan ungkapan kita itu, obrolan kita itu harus sesuai dengan syariat. Jangan jangan keluar dari syariat agama gitu. Faya'muruhu bil ma'rufi wa yanhahu 'anil munkar. Nah, yang dimaksud berbicara dengan sesuai syariat agama apa? Ya kita itu harus apa? Harus memerintahkan orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari kemungkaran. Jika kita tidak mampu dengan tindakan, ya illam tastati fi bil af'al gitu, dengan jika Anda itu tidak mampu dengan tindakan mencegah seseorang dari kejelekan, dari kemungkaran, maka hendaklah kita itu mencegahlah dengan ucapan kita. Jika kita tidak mampu dengan lisan kita, dengan ucapan kita, maka tindaklah maka ingkarilah dengan hati kita. Jadi jika kita melihat seseorang sedang bermaksiat, maka jika kita tidak mampu memeranginya atau tidak mampu memberantasnya, maka cukup kita omongin orang yang sedang bermaksiat tersebut. Jika tidak mampu kita dengan lisan, maka cukup kita ingkar dalam hati. Dan ingkar dalam hati itu adalah iman yang paling lemah gitu. Jadi kita itu diperintahkan untuk melakukan hal yang baik dan menjauhkan hal yang buruk, atau diperintahkan melakukan hal yang baik dan mencegah kemungkaran, menjauhi kemungkaran. Wa yad'u lahu bihusnil hali wa dawamil istiqamah, dan hendaklah seseorang itu mendoakannya dengan keadaan yang baik dan selalu diistiqomahkan dalam ibadah. Jadi kita itu harus mendoakan kepada orang lain, mendoakan apa? Disehati dan didawamkan istiqomah. Selalu diistiqomahkan dalam ibadah dan yang lain-lainnya ya. Hal-hal yang baik. Wa amma fadlul ikhai faqabirun. Adapun keutamaan persaudaraan itu banyak. Li'annahu yab'asu ala takhalluqi bi mahasinil akhlaqi. Karena sesungguhnya besar, jadi pengaruh atau keutamaan persaudaraan itu sangat besar. Karena sesungguhnya persaudaraan itu yang membangkitkan, yang menciptakan akhlak-akhlak yang baik gitu, atas berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadi dengan kita persaudaraan maka akan membangkitkan rasa berakhlak atau bertata krama kita satu sama lain. Kita akan bertata krama atau beradab-adaban. Itu keutamaan kita
persaudaraan. Wa yu'allifu bainal qulubi, dan mempererat antara hati. Jadi itu persaudaraan itu keutamanya itu satu dengan yang lainnya itu akan mempererat antara hati mereka gitu. Wa bihi yakunu islahu dzatil baini alladzi ja'alahu Allahu min samarati taqwa. Dan dengan kita bersaudara maka akan timbullah islahu dzatil baini, yaitu saling memperbaiki antara satu sama lain, saling memperbaiki antara satu sama lain. Allati ja'alahu Allahu min samarati taqwa, yang mana Allah telah menjadikannya sebagian dari buah dari ketakwaan gitu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala Allah Ta'ala fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Nah, bertakwalah engkau kepada Allah, wa aslihu, dan perbaiki data bainikum, antara kalian, di antara kalian. Jadi kita itu harus saling memperbaiki, saling mengajak amar ma'ruf nahil munkar, begitulah intinya ya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan atau dikoreksi. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihil ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.